yeah, boy. Is it cause you can't be faithful, boy? Hope she's cool, unlike you. You ain't ready for a girlfriend, no. Cause you think I'll steal your weekends, no. So you make up shitty reasons for want it out. See, I'm not even mad, boy, but I'm confused. Shouldn't you be keeping me at 10 when you're 2? I can't help but feel sympathetic, I do. You think you're bad, boy, but I feel bad for you. Think you're bad, boy, think you're bad, boy, think you're bad, think you're bad. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak KS pada kesempatan pagi ini dan juga Bapak Ibu guru sekalian, saya mendapatkan tugas dari pembelajaran PKG PJOK yang dalam hal ini berbentuk rencana tindak lanjut, di mana rencana tindak lanjut ini yang berbentuk SEM, Sport Education Model. Artinya pembelajaran yang dilakukan tidak hanya selesai pada satu kali pertemuan. Nah, di sini saya akan bersimulasikan terkait dengan permainan tradisional, yakni kasti. Sport Education Center itu merupakan model pembelajaran di mana semua itu melibatkan peran dari semua peserta didik dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di mana di SEM ini, Sport Education Model ini, kita berbagi peran untuk melaksanakan sebuah event, ya, sebuah event untuk kita kerjakan bersama-sama, semacam perlombaan, seperti itu bahasa sederhananya. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada latar belakang SEM yang akan dilaksanakan bertepatan dengan bulan November, ya. Bulan November, di mana bulan November ini merupakan momen yang sangat tepat karena ada yang namanya hari ulang tahun PGRI, yang mana tepatnya pada tanggal 25 nanti. Pembelajaran ini berbasis pembelajaran proyek, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi dibutuhkan kerjasama antar sesama tim untuk menyelesaikan, untuk mensukseskan apa yang menjadi yang kita selenggarakan. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian kenapa kita memilih perlombaan yang akan kita laksanakan di kasti? Karena kasti merupakan olahraga tradisional yang paling banyak diminati di wilayah pedesaan. Ya, tentunya kita tidak asing lagi kalau di desa-desa itu yang kita senangi hiburan, salah satunya adalah hiburan permainan bola kasti. Di mana di sini juga melibatkan pihak-pihak terkait nantinya ketika melaksanakan perlombaan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian agar keberadaan perlombaan kasti ini tidak punah, ya, maka kita akan melanjutkan dan melestarikannya dengan cara kita mengadakan event, dan momen ini pas sekali dengan hari ulang tahun PGRI. Nah, kemudian tujuannya di sini apa, Bapak Ibu sekalian, Bapak KS, ya. Tujuannya yang pertama adalah memberikan edukasi peran. Kita memberikan peran kepada semua pihak yang menjadi anggota dari SEM ini, memberikan literasi di bidang olahraga. Jadi kita tidak hanya dijadikan peserta, nanti juga dijadikan penyelenggara atau panitia di dalam perlombaan di bidang olahraga ini. Kemudian murid dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang berikutnya tujuannya adalah menumbuhkan student agensi peserta didik, terlibat dalam olahraga aktivitas fisik, menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Yang tidak kalah pentingnya adalah melestarikan cabang olahraga tradisional. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah memahami aturan permainan kasti.
mengembangkan keterampilan melatih kepemimpinan dan melatih kerjasama. Di sini ada melatih mengembangkan keterampilan. Jadi selain keterampilan kita bermain, juga kita keterampilan dalam mengelola manajemen perlombaan. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah adalah pemilihan peran. Pemilihan peran ada yang jadi wasit, ada yang jadi linmas, ada yang jadi hakim garis maksud saya, ada yang jadi penyiar itu apa namanya? Iya, ada yang jadi tukang siarnya ya. Itu berbagi peran. Kemudian di sini juga sebelum melaksanakan ada yang namanya technical meeting dan pertandingan baru dilaksanakan. Lanjut. Kemudian di sini Bapak Ibu guru sekalian, peran ada peran panitia, ada wasit, ada peserta, ada pelatih dan juga ada penonton. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita berbagi peran rata, baik itu menjadi penonton ataupun menjadi pelatih atau menjadi peserta. Karena di dalam perlombaan ini tidak hanya kriteria siapa yang juara, tapi juga ada kriteria yang namanya penonton terheboh. Ya. Lini masa. Nah, kita pembagian waktunya di sini mulai kita tanggal 12 November, tanggal 18 November, 25 November dan juga terakhir pada bulan Desember tanggal 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian struktur program kita co-kurikuler yang pertama. Kemudian yang kedua, seluruh siswa kelas 4 dan kelas 6. Program pada 12 November. Kemudian pembagiannya kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai koordinator, anggota KBS sebagai anggota. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, kokurikuler itu pembelajaran yang tidak semestinya ada di dalam kegiatan yang utama. Contohnya seperti kita mengadakan permainan perlombaan lomba kasti tadi yang kita kemas dalam bentuk SEM itu. Lanjut. Nah, kemudian aset yang dimiliki oleh sekolah kita ya. Sekolah kita itu asetnya saya gambarkan dengan bentuk gambar, tidak usah saya narasikan. Karena dengan dalam bentuk gambar ini aset yang pertama adalah guru-guru ya. Guru-guru, tenaga pendidikan, siswa juga, kemudian peralatan olahraga dan juga sarana lapangan olahraga. Walaupun lapangannya kita menggunakan halaman sekolah. Lanjut. Nah, adapun tahapan implementasi. Tahapan implementasi yang pertama adalah tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Kemudian yang berikutnya, umpan balik murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Evaluasi penerapan konsep fair play. Artinya sportivitas dalam pertandingan nanti juga kita harus evaluasi. Kemudian yang terakhir itu evaluasi manajemen. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Efektivitas, kreativitas murid yang terlibat sesuai dengan perannya. Jadi nanti kita evaluasi selain manajemen kepanitiaan juga siswa dalam perannya diberikan untuk menjadi penyelenggara atau panitia dalam perlombaan kasti ini. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi, nah diantaranya mungkin pengolahan waktu. Kegiatan yang terlalu singkat dan padat menjadikan proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal. Dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal. Jadi mungkin tantangannya adalah dukungan rekan sejawat ya. Manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perdebatan, perbedaan. Kemudian kemampuan kepribadian atau konflik antar pemain. Yang berikutnya evaluasi umpan balik, memberikan evaluasi efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada setiap ketersediaan dana.
Kemudian solusi Bapak Ibu sekalian, penyusunan jadwal yang lebih efektif dan efisien. Jadi ketika jadwalnya padat, kita efisienkan jadwalnya. Kemudian kolaborasi yang baik dan pembagian tugas yang terstruktur. Komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan konflik. Memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Nah, yang terpenting adalah ketersediaan dana itu kemungkinan juga menjadi persoalan. Kemudian di solusinya ini kita mencari sponsorship atau bantuan orang tua wali murid. Jadi komunikasikan kita ketika melaksanakan perlombaan dengan semua pihak di sekolah, terutama pada wali murid terkait pengadaan dana. Nah, mungkin Bapak Ibu guru sekalian, itu yang bisa dipresentasikan. Karena ini sudah terakhir, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.